Terima kasih sudah hadir pada rapat evaluasi strategi perusahaan hari ini. Pada tahun 2024 menjadi tahun yang cukup penting bagi Gotoh. Kita mulai melihat adanya perbaikan performa perusahaan, tetapi tantangan industri digital juga semakin kompleks. Betul, berdasarkan laporan keuangan terbaru, pendapatan perusahaan meningkat dan EBITDA sudah menunjukkan hasil positif. Selain itu, gross transaction value atau GTV juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun di sisi lain, laba bersih perusahaan masih negatif. Jadi kita harus memastikan strategi yang dijalankan benar-benar efektif. Dan apalagi sekarang perusahaan kita itu tidak hanya dimiliki dari pertumbuhan bisnis saja, tapi juga dilihat dari sustainability-nya serta dampaknya bagi masyarakat. Perubahan teknologi saat ini juga berlangsung sangat cepat. Kalau kita tidak beradaptasi, kita pasti akan tertinggal. Karena itu, hari ini saya ingin kita mengevaluasi seluruh strategi perusahaan secara menyeluruh. Baik, sebelum kita masuk analisisnya, saya akan menjelaskan kondisi perusahaan pada saat ini. Jadi, Gotoh kan merupakan perusahaan teknologi digital yang bergerak di bidang on-demand service, e-commerce, dan juga finansial teknologi. Ekosistem kita itu mencakup jutaan pengguna, merchant, dan juga mitra developer di seluruh Indonesia. Itulah yang menjadi kekuatan utama Gotoh dibanding kompetitor. Dan selain itu, dari brand Gotoh juga kan sudah kuat di masyarakat, lalu banyak orang yang menggunakan layanan kita di setiap harinya. Integrasi teknologi juga menjadi nilai tambah bagi perusahaan. Pengguna bisa menggunakan berbagai layanan hanya dalam satu ekosistem digital. Tetapi semakin besar ekosistem perusahaan, semakin besar juga biaya operasional yang harus dikelola. Berarti tantangan kita bukan hanya pertumbuhan, tetapi juga menjaga efisiensi. Benar sekali. Jadi karena pertumbuhan tanpa profitabilitas itu akan sulit dipertahankan dalam waktu yang panjang. Sekarang mari kita bahas kondisi internal perusahaan. Baik, dari sisi strategi, Gotoh itu memiliki ekosistem layanan yang terintegrasi dan basis penggunaan yang besar. Jadi kita juga memiliki inovasi teknologi yang akan terus berkembang. Tim teknologi terus mengembangkan AI dan data analitis untuk meningkatkan pengalaman bagi pengguna. Contohnya, Misalnya pada sistem rekomendasi makanan di GoFood, prediksi permintaan pengguna dan aplikasi rute driver. Teknologi itu juga membantu perusahaan mengurangi biaya operasional. Selain itu, perusahaan juga memiliki hubungan yang cukup kuat dengan UKM serta mitra developer juga. kalau weakness perusahaan, Weakness perusahaan itu profitabilitasnya itu masih menjadi tantangan utama. Biaya operasional, promo, dan persaingan harga masih cukup tinggi pada perusahaan. Selain itu juga kompleksitas operasional juga meningkat karena banyaknya layanan yang terintegrasi. artinya perusahaan harus lebih selektif dalam menentukan prioritas bisnis. Bagaimana kondisi industri digital saat ini? Jadi berdasarkan High Forces Porter, tingkat perusahaan industri digital itu sangat tinggi. Kenapa bisa begitu? Karena konsumen itu memiliki banyak pilihan layanan digital dan sangat sensitif terhadap harga setelah adanya promo. Itu sebabnya strategi bakar uang sudah bisa dilakukan secara terus-menerus. Selain itu, ancaman produk mati juga sangat tinggi saat ini. Maksudnya? Kalau aplikasi kita lambat, error, ataupun fiturnya kurang menarik, pengguna itu bisa langsung pindah ke platform lain. Bahkan mitra developer itu juga akan dan merchant juga itu akan memiliki daya tawar yang cukup kuat. Karena mereka bisa bekerja sama dengan Betul, maka perusahaan itu harusnya menjaga hubungan baik dengan mitra. Selain itu, ancaman serangan baru juga akan tetap ada karena industri digital kan pasti akan terus berkembang. Jadi apa respons strategi perusahaan? Jadi perusahaan mulai mengubah strategi dari aggressive growth menjadi
Quality growth. Apa yang dimaksud quality? Quality growth itu pertumbuhan yang lebih sehat, efisien, dan berorientasi pada probabilitas yang lebih dalam jangka panjang. Jadi sekarang kita fokus bukan hanya menambah pengguna baru, tetapi meningkatkan kualitas pendapatan. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan posisi bisnis perusahaan berdasarkan Gini. Silakan. Jadi financial technology itu berada pada posisi start. Kenapa apa yang terjadi Pak? Karena pertumbuhan transaksi dan pendapatannya itu sangat tinggi. Layanan seperti GoPay dan GoPayLater memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan perusahaan GoTo. Selain itu, tren pembayaran digital juga terus meningkat pada saat ini. Berarti fintech harus terus menjadi fokus investasi perusahaan. Betul sekali. Kemudian layanan on-demand service seperti GoRide dan juga GoFood itu berada pada posisi cash cow. Karena menjadi sumber pendapatan terbesar. Iya. Jadi segmen ini memiliki pangsa pasar yang kuat dan arus kas yang stabil. Walaupun pertumbuhannya tidak setinggi vintage, layanan ini menjadi penopang utama perusahaan ini loh. Bagaimana dengan segmen lainnya? Beberapa layanan digital baru termasuk ke dalam kategori question marks. Apakah layak dikembangkan? Kalau potensinya besar, kita bisa meningkatkan investasi, tetapi kalau tidak efektif, maka diperlukan adanya efisiensi. Nah, maka dari itu perusahaan itu kayak harus benar-benar selektif dalam mengelola sumber daya. Sekarang mari kita bahas tindakan korektif perusahaan. Kita sudah melakukan efisiensi operasional secara bertahap. Maka koreknya apa saja? Kita mengurangi biaya pasar yang kurang efektif, mengoptimalkan insentif, dan melakukan restrukturisasi operasional. Apakah strategi tersebut berhasil? Cukup berhasil karena matriks EBITDA perusahaan membaik dan kerugian mulai menurun. Perusahaan juga mulai fokus pada peningkatan kualitas pendapatan. Kita tidak hanya mengejar volume transaksi, tetapi juga profitabilitas setiap layanannya. Kami juga memperkuat penggunaan AI dan data analitis. Contohnya, Promo sekarang itu lebih personal berdasarkan perilaku pengguna sehingga lebih efisien. Benar sekali, promo itu membantu perusahaan mengurangi pemborosan biaya promosi loh. Selain itu, teknologi juga membantu meningkatkan efisiensi energi dan operasional dari perusahaan sendiri. Nah, selain profitabilitasnya, perusahaan itu juga memperkuat sustainability-nya melalui strategi 3 zeros. apa saja bisnis ini? 3 zeros itu ada zero emission, zero waste, dan zero waste. Strategi sustainability sekarang menjadi bagian yang penting dalam bisnis digital. Karena investor juga mulai memperhatikan aspek ESG dalam perusahaan. Selain itu, kita juga harus menjalankan dari program pengurangan emisi karbon, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan kesejahteraan kita dari itu. Teknologi digital juga membantu perusahaan dalam mengurangi penggunaan energi yang berlebihan. Bagaimana dampaknya terhadap perusahaan? Nah, selain menjaga dari reputasi perusahaan itu, sustainability ini juga membantu keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang. Baik, dari hasil evaluasi hari ini, kita bisa melihat bahwa strategi perusahaan mulai menunjukkan hasil yang positif. Namun efisiensi operasional tetap harus menjadi prioritas utama kita. Lalu kita juga harus mempertahankan vintage sebagai star dan menjaga layanan on-demand service sebagai sumber arus kas utama. Inovasi teknologi dan AI juga harus terus dikembangkan agar perusahaan tetap kompetitif. Serta sustainability-nya juga harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang perusahaan GoTo kita. Baik, mulai sekarang fokus utama GoTo adalah pertumbuhan yang cepat, inovatif, efisien, dan berkelanjutan. Siap.